Hai guys, selamat datang di channel saya. Hari ini saya ingin membahas tentang berita yang lagi rame di luar sana. Ini mengenai dari adanya mahasiswa EGM yang ditabrak sampai meninggal, dan ini viral karena sampai ada hashtag yang mengatakan justice for Argo dikarenakan yang menabrak ini mendapat hukuman yang sangat ringan. Sebenarnya Argo ini adalah seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang sangat berprestasi. Beliau ini lagi jalan pulang menuju rumahnya dari kampus mengendarai motor. Tiba-tiba beliau ini ditabrak oleh orang yang tidak bertanggung jawab atas nama Cristiano Tarigan. Penabrak itu juga mahasiswa UGM. Tapi banyak sekali kejanggalan di dalam kasus ini. Yang pertama, bedanya plat nomor yang dilihat oleh saksi mata. Ada videonya, mobil yang menabrak saudari Argo ini mereknya itu plat nomornya adalah F. Sementara di dalam video dari sumber kumparan yang berada di dalam polsek, barang bukti tersebut plat nomor B. Diam-diam ke polsek buat ganti plat BMW milik Cristiano yang disita. Katanya disuruh bosnya. Pengusutan Ini sih pasti ada oknum polisi yang terlibat nih. Kenapa ya? Kita sendiri nih pengalaman teman-teman pernah datang ke polsek untuk ngurusin surat-surat kehilangan. Dan kalau misalkan masuk ke polsek itu, kita ini baru masuk ke bank aja pasti udah ditanya. Ada yang jaga petugas piket tanpa diketahui sama anggota polsek yang ada di dalam polsek tersebut tuh nggak mungkin. Pasti tahu. Nah, ini yang harus diusut sama Polda atau sama Bid Propam polisi setempat. Karena kita yakin ini ada sesuatu, nggak mungkin plat nomor bisa diganti. Plat nomor itu gantinya butuh waktu loh. Dan pasti dia kelihatan sama polisi di situ. Nggak mungkin polisinya nggak tahu. Ini benar-benar janggal. Udahlah, polisi itu kadang kalau misalkan ada sesuatu, ungkap aja. Apalagi udah viral gini, jangan ngejelekin institusi gitu. Apakah Ini kan di sini ada pemalsuan barang bukti, kita tidak tahu. Guys, jangan lupa tulis di kolom komentar kalau ada yang tahu sebenarnya. Apakah keluarga dari pelaku ini adalah orang penting? Anehnya dari pihak kepolisian memiliki statement bahwa pelaku ini tidak di atas pengaruh alkohol, jadi tidak ditahan. Sekarang masuk akalnya gini, mau tidak mau dibawa pengaruh alkohol ataupun tidak, beliau ini perilaku ini adalah membunuh orang, menyebabkan kecelakaan maut. Dan yang mau tidak mau harus tetap ada yang namanya hukuman. Yang harusnya ditahan tetap ditahan, mau dibawa pengaruh alkohol ataupun tidak. Agak aneh kalau alasannya tidak dalam pengaruh alkohol tapi membuat dia tidak ditahan. Saya enggak ngerti lagi sama hukum di Indonesia. Saya juga tidak mengerti pihak UGM yang tidak mengambil peran penting di dalam kasus ini. Dan yang cukup sedih menurut saya adalah beliau ini anak yatim dan ibunya hanya pengusaha kue, dan Argo ini merupakan anak berprestasi. Dia bisa masuk UGM itu dari jalur SNBP. Setelah itu dia dapat beasiswa. Dan yang menurut saya cukup sedihnya lagi adalah sebelum kejadian dirinya ditabrak sampai akhirnya dia meninggal, 2 hari sebelumnya dia baru saja ulang tahun. Kebayang gak sih perasaan ibunya? Sudah ditinggal suami, sekarang ditinggal anaknya. Begitu sangat-sangat menyentuh dan sangat menyedihkan. Nah, mahasiswa UGM yang menabrak tadi hanya divonis 1 tahun 2 bulan penjara, denda 12 juta. Aku ulangi lagi ya, menabrak hingga meninggal dunia divonis cuman 1 tahun 2 bulan penjara. Guys, ini bagaimana? Ini tulis di kolom komentar. Ini menarik sekali untuk dibuka ke publik. Nah, atau 14 bulan penjara ini kok bisa ya teman-teman? Ini serius ya, cuma 14 bulan buat nyawa yang hilang, sebuah masa depan yang direnggut, dan warga hancur karena kelalaian orang lain. Kita lihat dulu cuplikan video berikutnya. Lihat dulu video ini.
Jatuhkan pidana terhadap terdakwa Kristiano Pengarap Penta Pengidaan Tarida dengan pidana penjara selama 2 tahun penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda 12 juta rupiah subsidi 6 bulan kurungan. Baik, setelah kita lihat cuplikan video yang jelas ya, Kristiana ini hanya dihukum 14 bulan penjara, tapi konon katanya jaksa aja menuntutnya 2 tahun. Tapi loh, majelis hakim malah memotong jadi segitu, kayak ngasih diskon gitu. Padahal jelas pasal 3110 ayat 4 Undang-Undang Lalu Lintas itu jelas banget bilang kalau kalian sampai menghilangkan nyawa bisa dipenjara maksimal 6 tahun penjara. Jujur ya, ini tidak masuk akal banget menurut saya. Apa iya nyawa seseorang cuma seharga 14 bulan, dan alasannya cukup tidak masuk akal karena dinilai sopan dan anak harapan keluarga. Guys, ini cuma sebuah vonis, jauh dari kata adil. Menurutmu gimana guys? Tulis di kolom komentar. Oke. Namun konon katanya sekarang si pelakunya kan sudah ditangkap, tapi kita harus tetap kawal karena yang namanya hukum kan bisa dibeli. Kita tahu kan apakah saat satu tahun dan 2 bulan penjara ini benar-benar bisa memberikan efek jera, bisa memberikan pelajaran bagi pelaku. Jangan-jangan mereka ditangkap cuma karena semua media menyoroti, tetapi habis itu dibebasin. Sekarang kita doain Al-Fatihah buat Argo, semoga amal ibadahnya diterima dan orang tuanya diberikan kekuatan dan bantuan, dan tolong bantu kawal. Jangan sampai si pelaku yang ngaku-ngaku anak orang kaya dan bisa bebas dari hukum, bisa lepas dari sudut pandang kita, terutama mahasiswa UGM. Kalian harus bahu-membahu bantu kawal kasus untuk teman kalian ini. Oh ya guys, sampai di sini dulu video yang saya buat. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Kalau ada kekurangan, tolong dikomplain, tolong dikomen di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe yang belum subscribe, dan juga share dan like. Terima kasih.